Kisah Nabi Isa alaihi salam yang sudah pandai bicara sewaktu bayi. Bunda Nabi Isa alaihi salam yang bernama Maryam terkenal dengan ketaatan dan kemuliaannya dalam menjaga kehormatannya. Maryam sangat taat dalam beribadah kepada Allah dan menjaga kesucian dirinya di mihrab, sebuah tempat yang tertutup, dan di sanalah beliau fokus beribadah kepada Allah. Tiba-tiba, suatu hari ia dikunjungi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang untuk memberitahu Maryam bahwa Allah akan memberi Maryam seorang anak laki-laki. Maryam merasa heran, sebab bagaimana mungkin ia bisa mengandung anak, sedangkan ia tidak pernah tersentuh oleh laki-laki manapun. Ia merupakan wanita yang begitu menjaga kehormatan dirinya. Namun kemudian, Maryam pun hamil. Hal ini jelas membuat keluarga Maryam beserta penduduk menjauhi Maryam, karena mereka berpikir bahwa Maryam telah berbuat dosa yang sungguh memalukan. Maryam terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Hamba yakin dan percaya atas semua takdir yang Engkau berikan. Berilah hamba kekuatan. Atas izin dan pertolongan Allah, lahirlah seorang bayi yang ada di dalam kandungannya. Seorang bayi laki-laki yang menggemaskan. Bayi yang mungil dan suci itu diberi nama Isa. Saat salah seorang penduduk bertanya kepada Maryam, "Siapa nama ayah bayi itu?" Akhirnya, bayi mungil itu pun menjawab, "Aku adalah hamba Allah," kata Nabi Isa yang kala itu masih seorang bayi kecil. Lalu orang-orang pun langsung terperanjat mendengar jawaban bayi kecil itu. Bayi itu membuktikan bahwa Maryam adalah seorang perempuan yang suci, mengandung seorang bayi karena kehendak Allah semata. Setelah dewasa, Isa pun diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberikan kitab suci Injil dan Allah menjadikan aku seorang nabi." Sebagai seorang nabi dan rasul, Isa bin Maryam juga dibekali berbagai mukjizat. Antara lain, yaitu dapat menciptakan burung dari segenggam tanah. Dan mukjizat yang paling menakjubkan adalah dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Namun raja dan orang yang melihat saat itu menyebutnya sebagai sihir. Nabi Isa pun juga sudah menjadi panutan Bani Israel. Dan hal ini membuat para pendeta merasa iri kepadanya. Oleh sebab itu, para pendeta menghasut pihak kerajaan untuk menangkap Nabi Isa dan akan memberikan hadiah yang besar jika ada orang yang membantu untuk menangkap Nabi Isa. Maka pada akhirnya, Nabi Isa pun harus berdakwah secara diam-diam dan berpindah-pindah. Dalam dakwahnya, Nabi Isa dibantu para sahabatnya, yaitu Simon, Yudas Iskariot, dan lain-lain. Namun pada suatu waktu, salah satu sahabat Nabi Isa, yaitu Yudas Iskariot, dirinya berkhianat karena tergoda hadiah dari kerajaan dengan memberitahukan di mana tempat persembunyian Nabi Isa. Ketika Nabi Isa dikejar oleh pasukan kerajaan, beliau pun akhirnya bersembunyi di sebuah gua dan kemudian Allah pun mengangkatnya ke langit. Adapun Yudas Iskariot yang berjalan paling depan kemudian diserupakan wajahnya oleh Allah seperti Nabi Isa, sehingga akhirnya Yudas Iskariotlah yang malahan ditangkap dan dibawa ke kerajaan. Dirinya diberi hukuman mati dengan cara disalib hidup-hidup. Dia pun dibawa ke Golgota dengan memanggul salibnya, dan dia pun diberi mahkota kawat berduri. Dan begitulah akhir dari kisah Nabi Isa alaihi salam yang sejak dari bayi sudah diberikan kepandaian sehingga sudah mampu berbicara dan juga berbagai mukjizat yang sangat mengagumkan. Maha suci Allah atas segala kehendak dan kuasanya. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.